Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Jejak Gaib. Sebelum kisah dimulai, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan loncengnya. Jika channel ini membuat Anda terhibur, silahkan share video ini ke teman dan kerabat Anda. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, serta diberikan kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Malam semakin larut, dan di pinggir kota kecil ini ada sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkan. Sebuah kolam renang tua yang dulunya ramai dikunjungi warga, namun kini hanya menyisakan bangunan retak, air keruh, dan pepohonan liar yang menutupinya. Warga menyebutnya kolam renang Singandaru. Bukan hanya karena tempat ini terbengkalai, tetapi karena banyak kisah misteri dan peristiwa ganjil yang pernah terjadi di dalamnya. Di antara gelapnya malam, masih ada orang-orang tertentu yang datang ke sini. Mereka bukan penjaga, bukan petugas, bukan pula sekedar orang penasaran. Mereka adalah para pencari nomor togel. Namun, tidak semua yang datang kembali dengan keberuntungan. Ada yang pulang dengan tubuh lemas, ada yang jatuh sakit tanpa sebab, bahkan ada yang meninggal dengan cara mengenaskan. Dan malam ini, kita akan menyimak kisah nyata seseorang yang menyaksikan langsung ritual goib di kolam renang Singandaru untuk mencari angka keberuntungan, tanpa menyadari bahwa yang ia panggil bukan sekedar pemberi angka, melainkan penunggu kolam yang tidak pernah tidur. Suatu sore yang lengang, Adam duduk sendirian di ruang tamunya. Angin dari jendela terbuka berhembus perlahan, membawa aroma tanah kering dan daun tua. Dari kejauhan terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, seorang pria masuk dengan langkah berat, Budi. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan bahunya jatuh seolah menahan beban yang tak terlihat. "Dam, aku butuh bantuan," ucapnya lirih. Adam menatapnya tanpa bicara. Budi duduk di kursi, menggenggam tangan gemetar. Dengan suara serak, ia bercerita tentang istrinya yang sedang mengandung, tentang cicilan rumah yang menunggak berbulan-bulan, tentang hutang yang mengejar kemanapun ia pergi. "Aku dengar, kamu bisa bantu cari jalan keluar," kata Budi pelan. "Jalan gaib." Suasana ruangan mendadak terasa dingin. Jam dinding seolah berhenti berdetak. Adam memejamkan mata, menarik nafas panjang, lalu membuka mata perlahan. Adam heran, dari mana Budi mendapatkan isu soal itu. "Benar, sudah siap?" tanyanya datar. Tanpa ragu sedikit pun Budi menjawab, "Siap." Adam kembali memejamkan mata lebih lama dari sebelumnya, seakan berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Beberapa detik kemudian, dia berkata pelan, "Kalau sudah siap, cari telur ayam kampung pertama, ayam yang baru pertama kali berteluh." Budi hanya mengangguk. Tanpa bertanya lebih jauh, ia pamit. 3 hari berlalu. Malam turun lebih cepat dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang. Budi kembali datang, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih. "Aku dapat telur ini dari Kasemen," katanya. Adam menatap telur itu lama, lalu mengangguk pelan. Malam ini ritualnya dilakukan.
Suasana hening. Tidak ada suara. Adam memberi arahan. Letakkan telur itu di bawah pohon ambon besar di hutan kecil samping kampung itu, tepat jam 10 malam. Nanti ambil sebelum subuh tiba. Jangan telat. Budi mengangguk walaupun nyatanya dia tidak benar-benar siap. Ketakutan mulai merayap di hatinya. Alih-alih melakukannya sendiri, ia membayar seseorang bernama Ridwan untuk menggantikannya. Ridwan dikenal nekat dan tak banyak tanya. Malam itu, Budi dan Ridwan berjalan ke tepi hutan kecil. Pohon ambon besar itu berdiri menjulang, tua, hitam, dengan akar yang mencengkram tanah seperti jari-jari raksasa. Ridwan maju sendirian. Tangannya gemetar saat menurunkan telur itu tepat di pangkal akar. Budi tidak ikut. Dia menyaksikan Ridwan dari kejauhan, hanya memantau. Setelah meletakkan telur, Ridwan berlari kembali. Budi dan Ridwan kemudian mencari tempat ngopi yang buka malam itu. Mereka menikmati kopi menunggu waktu untuk mengambil kembali telur itu. Sebelum subuh tiba, hutan kecil itu mendadak sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara daun. Udara di sekitar berubah dingin, sangat dingin. Budi teringat kata-kata Adam. Sebelum subuh, telur harus diambil lagi. Sementara di rumah Adam, terjadi sesuatu yang sangat membuat bulu kudut berdiri. Ada suara ledakan di depan pintu, sangat keras. Adam menoleh. Dia syok melihat sepasang kaki berbulu, sangat besar. Saking besarnya, kaki itu tingginya sampai menembus atap rumah. Dia tidak melihat wajahnya, hanya kaki. Makhluk besar itu berkata, "Kalau kamu mau, datang sendiri. Kenapa harus nyuruh orang?" Adam menjawab, "Saya tidak mau. Dia yang mau. Saya hanya membantu." Makhluk itu seperti tidak suka. Dia lalu pergi begitu saja tanpa pamit. Setelah makhluk itu pergi, Adam sedikit tenang. Waktu menunjukkan jam 3 subuh. Di lokasi lain, Budi kembali menyuruh Ridwan untuk mengambil telur yang tadi disimpan di bawah pohon ambon besar. Ridwan tahu waktunya untuk mengambil telur itu, sebab kalau sampai azan subuh keburu dating, semua akan gagal. Perlahan namun pasti, Ridwan melangkah ke pohon besar itu dan mengambil telur tersebut. Dia memberikan telur itu ke Budi. Budi kemudian menelpon Adam dan mengabarkan bahwa telur sudah diambil tepat pukul 3.30 menit tadi. Adam mengiyakan. Dia meminta agar Budi membawa telur itu ke rumah Adam. Sampai di rumah Adam jam 6 pagi. Adam mengambil telur tadi dan melihat dengan seksama. Ajaib, di kulit telur itu tertulis 4 angka. Adam kemudian memperlihatkan angka-angka itu ke Budi. Dia lalu berpesan agar memasang 4 angka itu di acak. Setelah mendapatkan penjelasan dari Adam, Budi segera pergi. Dia lalu memasang togel dengan 4 angka, tapi tidak diacak. Dia hanya masang apa yang tertera di atas kulit telur. Budi menunggu kabar. Angka yang dia pasang tidak keluar. Semua gagal total karena tidak mengikuti instruksi. Sebulan setelah kejadian itu, seorang pria datang ke rumah Adam. Namanya Qodir. Ia duduk di teras. Tubuhnya lunglai, pundaknya jatuh, dan matanya menatap kosong ke arah yang tidak jelas. Seolah hidupnya sudah berhenti di tengah jalan. Adam hanya diam, bingung, penasaran, dan kasihan. Beberapa menit berlalu tanpa suara, hingga akhirnya Qodir berbisik lirih. Suaranya pecah. Ia bercerita tentang bengkelnya yang bangkrut, utang ratusan juta, tagihan bank, dan ancaman dari para penagih. Ia hidup seperti buruan, berpindah-pindah tempat,
bersembunyi, dan keluarganya ikut menanggung ketakutan itu. Dengan mata berkaca-kaca, Qadir berkata, "Saya sudah nggak sanggup, Dam. Tolong carikan jalan keluar. Saya siap, apapun risikonya." Adam terdiam lama. Ia tidak tega, tapi tetap menasihati, melarang Qadir mengambil jalan yang menentang agama. Namun Qadir sudah gelap mata. Yang ia inginkan hanya satu. "Saya cuma mau hutang lunas, Dam." Adam menarik napas panjang, lalu bertanya, "Kakang benar-benar siap? Lahir dan batin?" Qadir menjawab mantap, "Siap." Adam memejamkan mata, terasa berat di dadanya. Namun akhirnya ia berkata, "Saya tidak menyarankan jalan ini, tapi kalau Kakang tetap memaksa, baik. Mulai sekarang, saya tidak ikut campur." Qadir mengangguk tanpa ragu. Adam menyebutkan persyaratan ritual, kemenyan, kembang 7 rupa, apel jin, kain putih, dan seekor burung gagak hidup. Qadir setuju, dan malam itu mereka menuju tempat yang terkenal angker, kolam renang Singandaru. Sunyi, tua, dan mencekam. Air kolamnya hitam. Angin berembus dingin, basah, seolah membawa masa lalu yang tidak pernah pergi. Qadir duduk di antara dua kolam. Sesaji disiapkan, kain putih digelar, kembang ditaburkan, kopi pahit, kopi manis, teh pahit, teh manis. Kemenyan menyala, asapnya menari pelan. Burung gagak masih hidup, matanya hitam, menatap kosong ke arah gelap. Adam berbisik, "Tepat jam 12 malam, gagak ini harus disembelih. Darahnya diteteskan di kain putih. Jangan ada yang salah." Tepat pukul 12, dunia seperti berhenti. Qadir mengangkat pisau, dan gagak itu disembelih. Darahnya menetes, membasahi kain putih. Adam dan kakaknya hanya mengamati dari jauh. Hening, gelap, hingga akhirnya burung itu berdiri kembali. Sayapnya mengepak keras dan terbang sambil berteriak. Menghilang ke dalam kegelapan. Kolam berubah, sunyi, namun terasa penuh kehadiran. Kakak Adam berbisik, "Setelah ini, pasti ada yang mati." Ritual selesai. Kain putih dibentangkan, dan di atas darah gagak itu muncul 4 angka. Bukan tulisan manusia, melainkan seperti tergores oleh sesuatu yang tak terlihat. Qadir tersenyum. 3 hari kemudian, semua angka tembus. Qadir mendapat 3 miliar rupiah. Hidupnya berubah. Cepat. Terlalu cepat. 40 hari. Rumah Qadir tidak pernah sama lagi. Udara dingin. Tekanan berat. Anak pertamanya terdiam di sudut rumah, seolah berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, ia terbangun. Tubuhnya bergemetar, dan darah mengalir dari mulutnya. Tanpa jeritan, tanpa perlawanan, ia
meninggal. 40 hari berikutnya, anak keduanya mengalami hal yang sama, lebih sunyi, sering memalingkan wajah, seolah ada seseorang berdiri di belakangnya. Di malam hari, ia menutup telinganya karena mendengar langkah yang selalu berhenti tepat di depan pintu kamar. Pada hari ke-40, tubuhnya kejang, matanya membelalak, darah menetes dari mulutnya, dan ia pun menyusul kakaknya. 40 hari setelahnya, giliran istrinya, bukan sakit, bukan penyakit, melainkan takut. Setiap malam, ia merasa ada seseorang duduk di ruang tamu, tidak bergerak, namun mengawasi. Pada malam ke-40, nafasnya berat, darah mengalir dari mulutnya, dan keheningan kembali mengambil satu nyawa. 40 hari terakhir, Qadir sendirian. Untuk pertama kalinya, ia sadar rumah itu tidak pernah benar-benar kosong. Bayangan masa lalu, rasa bersalah, bisikan yang memanggil namanya dari dalam kepalanya sendiri. Pada hari ke-40, langkahnya goyah, tubuhnya berat. Di cermin, ia melihat seseorang berdiri di belakangnya. Bukan bayangan, bukan dirinya, melainkan seseorang yang datang menagih balas. Qadir terjatuh, dadanya sesak, mulutnya mengeluarkan darah, dan malam itu segala rahasia mencapai bayarannya. Adam mendengar kabar itu dan menangis. Sejak hari itu, ia berhenti dari semua urusan gaib. Ia memilih hidup sederhana, membuka bengkel kecil di rumahnya, karena ia tahu di balik setiap angka, di balik setiap ritual, selalu ada sesuatu yang meminta bayaran. Dan kadang bayarannya terlalu mahal.